Sementara itu petugas gabungan terus mencari satu korban hilang kapal Pari Kudus yang terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ada 12 kapal gabungan dari berbagai instansi yang diterjunkan. Pencarian korban yang masih hilang dari terbaliknya kapal Pari Kudus di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta masih terus dilakukan. Ada 12 kapal gabungan yang terlibat dalam proses pencarian, yaitu kapal SAR, kapal Basarnas, kapal patroli TNI Angkatan Laut, kapal Pol Airut Polda Metro Jaya, kapal Pol Airut Polres Kepulauan Seribu, dan kapal pemadam kebakaran Kepulauan Seribu. Proses pencarian mengarah ke Pulau Untung, Jawa sebelah utara. Hingga Selasa siang, korban bernama Xi Yi asal Taiwan belum ditemukan. Pencariannya hari ini kita pagi dimulai dengan membagi sum menjadi 4 tim, yaitu terdiri dari 71 unsur yang terlibat, kemudian kapal kami gunakan ada 12. Sebelumnya sebuah kapal motor Pari Kudus yang mengangkut puluhan penumpang terbalik di perairan selatan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal motor Pari Kudus yang berjalan dari pulau yang menuju dermaga Bay Pluit, Penjaringan, Jakarta ini terbalik akibat dihantam ombak besar. Tim rescue yang datang langsung melakukan evakuasi terhadap para penumpang, menyelamatkan diri di lambung kapal yang terbalik. Sebagian besar penumpang berhasil dievakuasi oleh nelayan yang sedang melintas, serta tim rescue gabungan, sementara satu orang penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim disertai ombak tinggi menerjang laut selatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, satu perahu nelayan terbalik, sementara puluhan perahu dan warung rusak akibat diterpa ombak besar. Sebuah kapal nelayan terbalik diterpa ombak tinggi di pantai selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski sempat tergulung ombak, seorang nelayan atas nama Eko berusia 27 tahun berhasil selamat. Korban berhasil selamat dan langsung dievakuasi nelayan lainnya. Gelombang tinggi juga merusak sejumlah perahu nelayan dan warung. Tadi pagi gelombang sangat tinggi yang mengakibatkan 2 perahu nelayan terjebak waktu mau masuk ke dermaga, yang satu terbalik dan yang satu lagi selamat, dan masih banyak perahu-perahu yang rusak di dermaga ya, sekitar Pamaikan dan Pamayang. Akibat cuaca ekstrim ini, para nelayan terpaksa tidak pergi melaut. Hingga saat ini gelombang masih tinggi, bahkan ombak mencapai kurang lebih 4 meter. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainus melaporkan. Ya, bisa hampir sepekan ribuan rumah warga di 4 kecamatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir akibat sejumlah air sungai meluap. Ya, akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi. Ribuan rumah warga di 4 kecamatan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terendam banjir. Salah satu di permukiman padat Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Tak hanya rumah yang terendam banjir, sejumlah jalan utama pun tak bisa dilalui kendaraan dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebanyak 139 warga mengungsi ke gedung sekolah yang dijadikan posko bencana banjir dan dapur umum oleh pemerintah daerah setempat. 2 malam, Bapak malam 3 hari. 3 hari? Ya. Rumahnya terendam? Ya. Di mana rumah Ibu? Di belakang. Flamboyan ini ya? Ya, di belakang apa? Betang selular. Oh gitu. Gang Bu, Sepakat. Oke. Selama berada di posko pengungsian, ada yang sakit ya Bu? Ya, anak. Anak? Karena sakit apa Bu? Pertama tuh hari pertama tuh muntah-muntah. Hari ketiga diare. Hampir sepekan lamanya, banjir merendam ribuan rumah warga di 4 kelurahan. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya beberapa aliran sungai. Yang ditampung di sini kebanyakan berasal dari wilayah di bawah, di pinggiran sungai, dan kondisinya rumahnya juga sudah terendam, maka mereka kita evakuasi ke sini untuk pengamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Warga berharap banjir yang menerjang rumah mereka dapat segera surut agar dapat kembali beraktivitas normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainus melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pencarian difokuskan di 3 lokasi dengan menyisir area sungai dan darat.
Sebanyak 150 personil dari Basarnas diterjunkan ke lokasi pencarian korban banjir bandang dan longsor yang hilang. BPBD Sumatera Barat mencatat setidaknya ada 23 orang meninggal dunia dan 6 lainnya dilaporkan hilang dampak banjir dan longsor. Pencarian korban hilang difokuskan di 3 kecamatan sesuai dengan laporan warga. Kecamatan Sutra dilaporkan sebanyak 3 orang, Kecamatan Bayang 1 orang, dan Kecamatan Tarusan 2 orang. Pencarian dilakukan dengan menyisir area sungai dan darat. Kami hari ini ada 3. Pertama, longsor banjir bandang di daerah Langgai, Sutra. Yang kedua, juga hanyut di Muara Api-Api, Kecamatan Bayang. Yang ketiga, adanya sisa korban yang belum ditemukan yang terdata di daerah Sungai Tarusan, korban yang terseret longsor dan banjir. Luasnya wilayah terdampak banjir bandang serta beratnya medan membuat petugas harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk menembus lokasi pencarian. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu curah hujan tinggi membuat 7 kecamatan di Bangkalan terendam banjir. Selain itu, banjir rob menerjang warga di pesisir Belawan, Kota Medan. Raya di timur Kecamatan Arusbaya yang menghubungkan Arusbaya ke Kecamatan Geger. Intensitas hujan tinggi membuat 7 kecamatan di Bangkalan terendam banjir. 7 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Geger, Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Klampis, Kecamatan 10, Kecamatan Arosbaya, dan Kecamatan Blega. Tak hanya merendam rumah penduduk, luapan air juga mengakibatkan putusnya jalur transportasi antar kecamatan. Akibat diterjang banjir, ribuan warga dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya harus dievakuasi ke tempat aman. Di total semua kurang lebih yang terdampak dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya kurang lebih 2.000 warga yang terdampak. Dan kita lihat saat ini situasi di lokasi bencana banjir masih berlangsung, kemudian debit air masih cenderung meningkat. Sementara itu, banjir rob kembali merendam Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya merendam jalan, ribuan rumah warga di pesisir Kota Medan juga ikut terendam. Bahkan para pedagang yang berjualan takjil pun harus tahan berdagang walaupun terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Warga berharap jalan raya dapat ditinggikan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, terutama saat beribadah di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu petugas gabungan terus mencari 1 korban hilang kapal Pari Kudus yang terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ada 12 kapal gabungan dari berbagai instansi yang diterjunkan. Pencarian korban yang masih hilang dari terbaliknya kapal Pari Kudus di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta masih terus dilakukan. Ada 12 kapal gabungan yang terlibat dalam proses pencarian, yaitu kapal SAR, kapal Basarnas, kapal patroli TNI Angkatan Laut, kapal Pol Airut Polda Metro Jaya, kapal Pol Airut Polres Kepulauan Seribu, dan kapal pemadam kebakaran Kepulauan Seribu. Proses pencarian mengarah ke Pulau Untung, Jawa sebelah utara. Hingga Selasa siang, korban bernama Xi Yi asal Taiwan belum ditemukan. Pencariannya hari ini kita pagi dimulai dengan membagi sum menjadi 4 tim, yaitu terdiri dari 71 unsur yang terlibat, kemudian kapal kami gunakan ada 12. Sebelumnya sebuah kapal motor Pari Kudus yang mengangkut puluhan penumpang terbalik di perairan selatan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal motor Pari Kudus yang berjalan dari pulau yang menuju dermaga Bay Pluit, Penjaringan, Jakarta ini terbalik akibat dihantam ombak besar. Tim rescue yang datang langsung melakukan evakuasi terhadap para penumpang, menyelamatkan diri di lambung kapal yang terbalik. Sebagian besar penumpang berhasil dievakuasi oleh nelayan yang sedang melintas, serta tim rescue gabungan, sementara 1 orang penumpang masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim disertai ombak tinggi menerjang laut selatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, 1 perahu nelayan terbalik, sementara puluhan perahu dan warung rusak akibat diterpa ombak besar. Sebuah kapal nelayan terbalik diterpa ombak tinggi di pantai selatan Tasikmalaya, Jawa Barat.
Meski sempat tergulung ombak, seorang nelayan atas nama Eko berusia 27 tahun berhasil selamat. Korban berhasil selamat dan langsung dievakuasi nelayan lainnya. Gelombang tinggi juga merusak sejumlah perahu nelayan dan warung. Tadi pagi gelombang sangat tinggi yang mengakibatkan 2 perahu nelayan terjebak waktu mau masuk ke dermaga, yang satu terbalik dan yang satu lagi selamat, dan masih banyak perahu-perahu yang rusak di dermaga ya, sekitar Pamaikan dan Pamayang. Akibat cuaca ekstrim ini, para nelayan terpaksa tidak pergi melaut. Hingga saat ini gelombang masih tinggi, bahkan ombak mencapai kurang lebih 4 meter. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.